Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribtu Wisnu akan menemani Anda untuk memberikan informasi yang telah terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kita awali berita pertama. 5 anggota dari kelompok kriminal bersenjata di Yapen kembali menyerahkan diri ke pihak Polres Kepulauan Yapen. Selain menyerahkan diri, dilakukan juga penyerahan 4 pucuk senjata rakitan dan 11 butir amunisi kepada pihak kepolisian. 5 anggota kelompok kriminal bersenjata, yaitu 4 anggota dari wilayah Angkaisera, Kampung Menawi dengan inisial PW, YW, EM, YT, dan 1 anggota dari Yapen Timur inisial SW. Akhirnya dengan niat baik menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Polres Kepulauan Yapen dan menyatakan sikap kembali kepada pangkuan negara Republik Indonesia. SW, salah satu mantan KKB, mewakili keempat rekannya dalam melakukan press conference, mengungkapkan apa yang selama ini telah dilakukan adalah hal yang salah, sangat dilarang oleh negara Republik Indonesia, dan dengan tulus hati dirinya sangat rindu dengan negara Republik Indonesia. Ia berharap kepada pihak-pihak yang masih berseberangan dengan NKRI agar dapat kembali ke Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Kami bukan menyerahkan senjata saja, tetapi kami menyerahkan diri kami kepada Bapak orang. Hati kami rindu kepada negeri. Sementara itu, Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ferdian Indra Fahmi menegaskan upaya yang terus dilakukan oleh pihak Polres Kepulauan Yapen akan terus berkesinambungan melalui pendekatan secara humanis, kesejahteraan dan kehumanisan, serta memberikan pemahaman dan memberikan jaminan kepada pihak yang masih belum sejalan dengan negara Republik Indonesia, dengan harapan bisa meninggalkan semua perjuangan untuk memisahkan diri dari NKRI. Kapolres menambahkan, di Yapen masih ada 2 kelompok KKB yang jadi target, di mana kedua kelompok ini masih signifikan. Sudah saatnya kembali menjadi masyarakat yang baik, menjadi warga masyarakat yang ikut aturan ketentuan hukum yang ada, setia dan tentunya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita beralih ke informasi lain. Kapolres Jayapura AKBP Victor Dean Makbon menyerahkan langsung penghargaan atau reward kepada Kasat Narkoba Polres Jayawijaya Ibtu Sunardi dan Kasat Narkoba Polres Jayapura Ibda Neovaldo Sitinjak bersama 8 personil lainnya. Kapolres Jayapura mengatakan reward ini diberikan karena mereka telah berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 20 gram yang dikirim dari Makassar ke Jayapura, kemudian ke Kabupaten Jayawijaya, yang mana berhasil mengamankan 2 orang tersangka, masing-masing berinisial DS 16 tahun dan JW 22 tahun, di 2 tempat berbeda yang ada di Sentani, Kabupaten Jayapura. Jadi hari ini kita melaksanakan upacara dalam rangka pemberian reward kepada anggota yang berprestasi. Pada saat ini yaitu anggota dari Sat Narkoba Polres Jayapura, kemudian juga ada juga dari Pak Kasat Res Narkoba Polres Jayawijaya, di mana kedua kasat ini mampu memadukan berkoordinasi dalam rangka joint investigasi mengungkap kasus pengedaran narkoba jenis sabu sejumlah 20 gram. Ya, hal ini mungkin kecil, tetapi kami sebagai pimpinan menilai bahwa hal ini menjadi besar dan kiranya bisa memberikan warna dan juga bisa memberikan pengaruh kepada yang lain. Ya, terkadang berkoordinasi itu mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Tapi dengan seorang Ibtu, ya, mereka bergabung dan bisa mengungkap kasus tersebut sehingga 2 tersangka bisa diamankan dan juga ada keterlibatan daripada oknum lain, sehingga kasus ini luar biasa bisa menjadi atensi Polda dan diproses di Direktorat Narkoba Polda Papua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Marskal TNI Hadi Cahyanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan saya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Indonesia. Kita sambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah dengan meningkatkan amal dan ibadah serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan ibadah Ramadan dengan tetap menjaga protokol kesehatan untuk melindungi diri dan sesama di tengah pandemi COVID-19. Mari jadikan momentum Ramadan untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama serta membantu saudara kita yang membutuhkan. Kita wujudkan Ramadan yang penuh berkah dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mempererat persaudaraan anak bangsa. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pelaku curanmor berinisial TI hari ini akan diserahkan ke Satuan Reserse Kriminal Polres Kerom berdasarkan daftar pencarian orang tanggal 19 Januari 2021 dari yang diterbitkan oleh Polres Kerom. Hal tersebut diungkapkan Kapolsek Abipura AKP Cliff GP Duit melalui Wakapolsek AKP Harjaka saat menggelar press conference kepada awak media dengan didampingi Kanit Reskrim Ibda Nunut Rivaldo Simanjuntak dan Panit Opsnal Ibda Edwin Aldrin Ayomi di Mapolsek Abipura pada Senin 26 April 2021. AKP Harjaka mengatakan TI alias Tius harus diserahkan ke Polres Kerom karena dirinya masih merupakan tahanan Polres Kerom yang mana sudah siap untuk diserahkan ke kejaksaan atas kasusnya yang ditangani oleh Polres Kerom. Pihaknya saat ini sudah melakukan koordinasi dan hari ini TI akan dijemput oleh Satuan Reskrim Polres Kerom untuk dibawa dan dilanjutkan proses hukumnya yang sedang berjalan. Modus operandi pelaku mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin untuk digunakan sehari-hari. Pasal yang disangkakan pasal 362 ayat 1 ke 3 ke 4 KUHP. Ancaman hukuman diancam dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Barang bukti 1 unit sepeda motor merek Honda Pit Street warna hitam dengan plat nomor PA 2013JF dengan nomor rangka MH1JF set 211 KK 514194 dan nomor polisi CF set 2 E 151429. Di mana dari penangkapan yang dilakukan terhadapnya, polisi berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor Honda Beat dan 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU, dan diketahui pula bahwa dirinya masuk dalam DPO Polres Kerom karena merupakan tahanan yang sempat melarikan diri dari sel Mapolres Kerom beberapa waktu lalu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelaku berinisial YW, warga Kampung Aib, Distrik Kemtuk, harus mendekam di balik jeruji besi karena ulah perbuatannya yang melakukan pemerkosaan anak di bawah umur. Dalam press release, Kapolres Jayapura AKBP Victor Dean McBone mengatakan pelaku berhasil diamankan oleh Satuan Reskrim Polres Jayapura setelah kasusnya dinaikkan ke penyidikan. Dirinya menjelaskan, diketahui pelaku merupakan om dari korban sendiri. Kejadian bermula saat keluarga mereka hendak pergi rekreasi di tempat wisata yang ada di Kampung Aib hingga larut malam. Kapolres Jayapura menambahkan,
Karena sudah larut malam, mereka memutuskan untuk bermalam di salah satu pondok. Saat itulah pelaku memanfaatkan situasi dengan mengajak korban untuk masuk ke dalam dusun pisang dengan tujuan untuk mengambil buah pisang. Saat itulah pelaku melakukan aksi bejatnya kepada korban dengan cara dipaksa menggunakan parang untuk melayani hasratnya. Atas inisial YW umur 37 tahun, ini pelaku yang merupakan om ya daripada korban, ini sebagai pelakunya. Di mana hasil dari peristiwa ini berawal pada tanggal 2 Juli 2020 yang mereka keluarga ini jalan-jalan untuk melakukan piknik, foto-foto bersama dengan pelaku. Ya, namun karena situasi malam, akhirannya ya mereka bermalam di pondok, ya di camp. Nah, di lokasi tersebutlah terjadi perbuatan yang menyimpang, di mana korban ini dipaksa ya oleh omnya ini, oleh si YW, dengan diancam parang, ya, untuk melayani hasrat ya daripada pelaku tersebut. Ya, sehingga si korban yang mana anak di bawah umur karena ketakutan akhirnya melayani. Nah, kemudian korban melaporkan kejadian ini kepada keluarganya dan segera dibuat laporan polisi. Kemudian polisi bertindak untuk mencari pelaku si YW. Namun YW melarikan diri sehingga kurang lebih mau setahun ya polisi bekerjasama dengan keluarga ya bisa melakukan pengungkapan dan diamankan tanggal 23 Maret 2021. Beberapa kali pelaku berhasil melarikan diri dari kejaran petugas. Namun kali ini polisi berhasil menangkap pelaku dengan menghadiahi timah panas di bagian kaki karena berusaha melawan petugas. Apalagi pelaku diketahui merupakan residivis kasus pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Pelaku kini harus menjalani proses hukum karena ulah perbuatannya. Pelaku dijerat pasal 76 huruf D, Jo, pasal 81 ayat 1 UU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fakiri SIK, Kapolda Papua, beserta staf dan bayangkari, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan suci yang penuh berkah ini, saatnya kita melaksanakan ibadah puasa, tetap diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga tidak mengurangi rasa syukur untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan bagi saudara-saudari yang beragama Muslim, hendaklah untuk tetap mentaati protokol kesehatan dengan tetap menerapkan 3M dan 1T. Memakai masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan, dan tidak berkerumun saat melaksanakan ibadah. Dengan kesadaran bersamalah kita memutuskan masa rantai COVID-19. Tiada kebahagiaan tanpa syukur, tiada rasa syukur tanpa sabar, dan tiada sabar tanpa maaf. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om.
Anda masih bersama kami dalam Cendrawasih Live Polda Papua. Panitia Pembantu Penerimaan atau Pabandrim Polres Nabire menggelar pemeriksaan kesehatan tahap pertama bagi calon siswa Polki di Poliklinik Polres Nabire Selasa pagi tadi. Sebanyak 99 orang casis Polki mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Polres Nabire. Pelaksanaan rikes ini melibatkan tim eksternal mitra Polres Nabire, bagian Dinas Kesehatan dan RSUD Nabire. Adapun tahapan pelaksanaan rikes 1 meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, pemeriksaan gigi, mata, fisik dalam, serta pemeriksaan tekanan darah dan nadi. Paur Kesehatan Poliklinik Polres Nabire, Dr. Marina mengatakan, casis Polki Polres Nabire ada sebanyak 99 orang. Dari 99 orang tersebut, terdapat casis Polres Deyai dan Polres Paniai. Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih 5 hari. Apabila bisa memenuhi target, kita targetnya 4 hari. Tapi kalau nggak bisa memungkinkan waktunya, kita mainkan di 5 hari pemeriksaan fisik ini. Ia menambahkan, sebelumnya pihaknya telah melaksanakan rikes bagi calon siswa Polki sebanyak 101 orang pada Senin lalu. Kita beralih ke informasi lain. Seiring dengan program terapi atau Tolikara Berempati serta mendukung program 100 hari kinerja Kapolri, Polsek Bokondini meninjau lahan perkebunan di Desa Dunduma, Kabupaten Tolikara. Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Bokondini Ibda Remi Kogoya didampingi Babin Kamtibmas Polsek Bokondini dan Ketua LMA Konstan Bamingen. Kapolsek Bokondini mengatakan, lahan seluas 20 kali 30 meter, tepatnya di Desa Dunduma yang berjarak 1 kilo dari Polsek Bokondini, dan lahan ini diberikan oleh Ketua LMA kepada Polsek Bokondini untuk bersama mengolah menjadikan lahan perkebunan yang nantinya ditanam berupa nanas dan singkong. Selain meninjau lokasi tersebut, pihaknya sudah mulai melakukan pembersihan lahan. Kita mengadakan penanaman kebun nanas. Yaitu lokasinya di sini. Ini adalah Bapak Kostan Bamingen, LMA di distrik Bokondini. Beliau memberikan kita lahan untuk kita mendukung kegiatan kebun penanaman pertanian nanas di Mas Noken. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak LMA sudah memberikan kita lokasi lahan yang kita membangun dan kita akan tanam. Beberapa hari ke depan kita akan kerja untuk menanam kebun nanas ini. Itu yang kami sampaikan atas kerjasamanya dengan anggota bersama tokoh adat. Kami mengucapkan terima kasih. Ia berharap masyarakat dapat mendukung, apalagi saat ini masih pandemi. Dengan memilih membuka lahan akan menunjang kebutuhan hidup masyarakat. Sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri Cendrawasih Live Polda Papua. Kami mohon pamit undur diri, tetap waspada dan salam presisi.